Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Rengganis, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan hasil video wawancara saya bersama 6 rekan saya untuk memenuhi mata kuliah PLP 1 semester 5. Sebelumnya, kalian pasti bertanya, apa sih PLP 1? PLP 1 adalah tahapan pertama di mana mahasiswa akan menjalani proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan yang bertujuan untuk membangun landasan jati diri pendidik. Dalam kegiatan PLP ini, kami melakukannya di Sekolah SDN Pekayon 12 Pagi. Sekolah Dasar Negeri Pekayon 12 Pagi atau nama ringkasnya SDN Pekayon 12 Pagi merupakan sebuah sekolah dasar negeri yang terletak di Jalan Raya Bogor kilometer 28, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Indonesia. Didirikan pada tahun 1980. Sebelum menjadi SDN Pekayon 12, sekolah dasar negeri ini ada dua sekolah, yaitu SDN Pekayon 12 dan SDN Pekayon 13. Setelah melalui proses regrouping, maka hanya dijadikan satu sekolah, yaitu SDN Pekayon 12 dan SDN Pekayon 13 telah dihapus dari data Dinas Pendidikan Ibu Kota Jakarta. Berkesempatan untuk mewawancarai dua narasumber, yaitu Bapak Pipin Arifin, SPD, selaku Kepala Sekolah SDN Pekayon 12 Pagi, dan Bapak Arafat Fahlevi, MPD, selaku Guru Olahraga. Bagaimana latar belakang dalam membangun kultur sekolah yang positif untuk menciptakan karakteristik peserta didik yang baik? Ya, untuk membangun karakteristik yang positif ini di SD Pekayon 12 Pagi melaksanakan kegiatan ibadah dengan baik, dipandu oleh guru agama. Kemudian yang kedua, pembiasaan karakternya itu lebih ke karakter yang sesuai dengan agama yang dianutnya, sesuai dengan karakter Pancasila, sehingga kita kebiasaan bagaimana dia berinteraksi dengan sesama siswa dengan bersapa dengan baik, tidak membeda-bedakan suku bangsa, tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan perekonomian. Mereka betul-betul menjunjung toleransi beragama. Yang ketiga juga karakter dengan berhubungan dengan orang tua, kita adakan satu prinsip menghormati orang yang lebih tua dan mencintai orang yang lebih muda. Mereka dalam kehidupan sehari-hari dilaksanakan di sekolah maupun dilaksanakan di dalam lingkungan rumah dan sekitar. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana penataan struktur organisasi dan tata kerja di SDN Pekayon 12? Ya, penggunaan atau pelaksanaan struktur organisasi ini berdasar penduk ya. Penduk itu daftar urut kepegawaian. Jadi yang paling atas itu kepala sekolah, kemudian di bawahnya ada wakil kepala sekolah. Setelah itu ada bendahara, ada sekretaris, dan ada penanggung jawab mapel. Selain yang pertama tadi, ada beberapa yang diberikan tugas tambahan seperti ekskul. Bagaimana implementasi yang dilakukan terhadap tata tertib di SDN Pekayon 12 untuk meningkatkan karakteristik kedisiplinan baik untuk guru, staf, dan peserta didik? Ya, dalam penegakan disiplin kita yang pertama itu tahu dulu aturan tata tertib sekolah. Yang kedua, setelah dia tahu tata tertib, wali kelas, guru, dan lain halnya memberikan masukan, pengarahan setiap hari Jumat tentang tata tertib kepada anak-anaknya, dan yang bagi melanggar biasanya hanya diberikan bimbingan. Dari implementasi tadi, apakah ada cara khusus untuk menanamkan budaya tata tertib yang baik bagi seluruh warga sekolah SDN Pekayon 12 ini? Ya, tata tertib itu biasanya kalau di SD itu diberikan contoh ya, seperti membuang sampah pada tempatnya. Seorang guru tuh kalau ada lihat sampah masuk ambil, wah nanti anak-anak itu mengikuti. Apa saja kegiatan seremonial formal yang ada di SDN Pekayon 12 ini?
Ya, untuk kegiatan formal kita di SD Pekayon 12 ini yang pertama yaitu kegiatan belajar mengajar ya. Jadi menjalankan visi misi secara rutin, formal. Kemudian mereka dalam kegiatan belajar mengajar ini tentunya melaksanakan program-program pengajaran dari mulai membuat program pengajaran, membuat RPP. Lalu apakah ada kegiatan rutin yang biasa dilakukan di SD Pekayon 12 ini, baik kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler? Kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan di SD ini adalah pramuka. Kemudian kegiatan kurikuler yang lainnya adalah kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilombakan dalam PRS 2N. Kemudian kegiatan yang akan dilombakan dalam olahraga dan pendidikan agama. Bagaimana usaha yang dilakukan Bapak dalam menanamkan kebiasaan dan pembiasaan yang baik kepada guru, staf, dan peserta didik? Ya, kalau kita datang tepat waktu, otomatis pekerjaan yang diberikan selesai pada saat yang ditentukan, kita selesaikan. Kemudian disiplin yang lainnya, misalnya dalam keagamaan itu memberikan contoh secara berkala, memberikan tausiah kepada anak-anak, kepada guru-guru. Ini di sini untuk pembinaan karakter itu lebih ke arah agama, jadi banyak diikutsertakan guru-guru agama yang memberikan berbagai pengarahan, masukan sesuai dengan agama yang kita. Menurut Bapak, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran saat pandemi COVID-19 ini? Ya, pembelajaran saat COVID ya, agak aneh kalau bilang. Jadi kemarin informasi untuk pandemi COVID kan itu benar-benar dadakan ya. Jadi persiapan guru maupun siswa itu tentunya sangat-sangat minim. Tidak ada persiapan ya, karena tidak ada sosialisasi ataupun pelatihan bagaimana menghadapi pandemi waktu itu. Kegiatan pembelajaran apa saja yang dilakukan di SDN Pekayon 12 pada saat pandemi COVID-19 ini? Ya, untuk kegiatan pembelajarannya khususnya di olahraga ya, karena saya kan ngajar olahraga. Olahraga itu terdiri dari tagihan kita ya, tagihan kita itu terdiri dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, ya kan? Di mana nilai pengetahuan itu biasanya kita menggunakan lembar kerja ya, lembar kerja yang dipunyai siswa berdiisi, selanjutnya laporan dari LKS tadi masuk ke Google Form melalui Classroom begitu. Demikian juga keterampilan. Kalau keterampilan untuk di tahun pertama itu sangat minim ya, karena kita masih sedang masa sulit-sulitnya, karena pandemi masih sangat luar biasa ya. Tapi untuk di tahun kedua ini khususnya siswa bisa melakukan praktek di luar rumah, tentunya dengan prokes ya. Untuk praktek contoh melempar ya kan, menendang bola, nah itu bisa dilakukan di lapangan sekitar rumahnya gitu. Terus untuk guru-guru kelas ya itu lebih kurang mau nggak mau harus menyesuaikan terhadap peraturan terkait dengan pandemi COVID-19. Jadi tidak 100% kurikulum bisa terjalani, tapi berupaya mengkondisikan terhadap lingkungan dan suasana pandemi. Dari kegiatan tersebut, apakah peserta didik mengikutinya dengan antusias? Ya, bervariatif ya. Pengajar langsung bukan lagi guru, tapi orang tua siswa, di mana pendidikan latar belakang mereka beda-beda. Ada yang mungkin memang sudah akrab dengan anaknya, bisa nggak punya kendala dengan anak mengajar anaknya di rumah, tapi juga ada dengan berbagai kesibukan dan latar belakang yang kurang, itu mereka juga agak
agak kesulitan untuk mendampingi anak. Gitu. Bagaimana Bapak menilai tugas-tugas peserta didik saat pandemi COVID seperti ini? Jadi ketika kita memberikan tugas untuk di masa yang kedua, itu sudah bisa mulai kita menggunakan IT. Ketika kita menggunakan Google Form, itu kita bisa langsung melihat hasil nilainya melalui spreadsheet ya. Beda halnya dengan tahun pertama, di mana kita baru mengenal, saya pribadi baru mengenal Google Form, juga baru mengenal Classroom, itu di tahun pertama. Jadi nilainya pun banyak masuk dari bulan Januari sampai Maret, ya gitu. Sedangkan untuk yang berikutnya itu tidak maksimal untuk masalah penilaian. Bagaimana cara Bapak memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas? Tahap pertama pandemi itu, kita tidak ada sanksi apapun untuk yang tidak mengerjakan tugas, karena kita masih bisa punya pegangan dari Januari sampai Maret, ya kan? Itu kita tidak memberikan sanksi apapun. Tapi di tahun kedua, karena kita sudah akrab dengan teknologi dan sebagian besar di atas 90% siswa itu sudah bisa menggunakan Google Form yang diberikan dari guru dari sekolah ke mereka dibantu orang tua siswanya. Akhirnya orang tua siswa juga melek teknologi di sini. Itu di mana sudah tidak ada kendala lagi untuk tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Dari penjelasan Bapak tadi, apa saja kendala yang Bapak temui selama pembelajaran saat ini? Terima kasih. Tadi kembali lagi ke tahap 1 awal pandemi, itu kita kendalanya luar biasa, sangat banyak ya. Termasuk tadi yang kita baru mulai beradaptasi tentunya masalah teknologi, di mana guru-guru belum akrab ya dengan teknologi komputerisasi ataupun internet. Itu kedua hal yang sangat-sangat tidak akrab dulu, khususnya untuk guru yang sepuh ya, itu mungkin 50 tahun ke atas ya, dan beradaptasi guru ke siswa, cara penyampaiannya lewat mana. Jadi kita hanya bisa berupaya melalui WA, itu pun juga paling canggih WA Group, itu di awal pandemi. Tapi kalau sekarang seiring waktu tentunya pembelajaran akhirnya bisa mengkondisikan ya, guru-guru sudah mulai melek teknologi, sudah akrab dengan komputerisasi, laptop, dan semua guru sudah punya laptop sekarang. Bagaimana cara Bapak untuk memotivasi peserta didik selama pembelajaran berlangsung pada saat pandemi COVID-19? Ya, ketika berbicara tentang motivasi, karena pembimbing langsung itu bukan guru tapi orang tua siswa, tentunya kita nggak berbicara tentang anak doang, tapi kita berbicara dengan orang tua. Jadi ketika kita berhubungan sama anak, tentunya kita perlu juga memotivasi orang tuanya, karena di sini tingkat stres orang tua itu berbeda-beda dalam menghadapi anaknya. Sekian pemaparan hasil dari wawancara kegiatan PLP 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.